sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina, summa liwalidayna khususan لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Yang lalu Ja'far As-Shadiq rahimahullah ta'ala, dia berkata bahwa ia bersahabat dengan 400 orang ahli sufi. Tentang bersahabat di sini maksudnya berguru kepada 400 ahli sufi. Mas Said gurunya berapa? 4 orang ya? 400. Aku bertanya kepada mereka tentang 4 masalah, tapi tak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Aku sedih. Maka beda sekarang nanya sama gurunya, ketika gurunya nggak bisa jawab, bangga dia. Coba guruku, aku tanya, nggak bisa jawab dia. Itu bukan mau ngaji, ngetes namanya. Orang kalau ngajinya ngetes, ketika gurunya nggak jawab, seneng dia. Berarti dia merasa udah hebat, sehingga saking hebatnya pertanyaan dia nggak bisa dijawab gurunya. Itu mau ngetes, bukan mau ngaji. Kalau orang yang mau ngaji berarti dia mau ilmu. Ketika guru ditanya nggak jawab, sedih, berarti kan nggak nambah ilmu. Jadi Ja'far As-Shadiq sedih dia. Lalu kemudian dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu ditanya Nabi, kenapa kau galau, kenapa kau sedih? Aku bertanya tentang 4 hal kepada ahli sufi, 400 ahli sufi, tapi mereka nggak ada yang mau jawab, nggak ada yang bisa jawab. Aku sedih. Lalu kata Nabi, ya udah tanya aja sama aku, ini saya aku jawab pertanyaanmu. Maka pertanyaannya, yang pertama, apa hakikat tauhid? Yang kedua, apa had batasan akal? Dikatakan seorang itu berakal, batasannya mana? Kemudian apa had tasawuf? Apa had batasan tasawuf? Seorang itu dikatakan dia bertasawuf, batasannya apa? Kemudian apa hakikat fakir? Apakah hakikat fakir kalau dia nggak punya harta? Apakah sama makna fakir dalam kajian tasawuf itu dengan fakir pada makna fikih? Inilah isi pertanyaannya. Maka Nabi bersabda, adapun hakikat tauhid, fahuwa ma khatara bi balika fahuwa halik, wallahu subhanahu wa ta'ala bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di dalam hatimu,
maka semua itu bakal binasa. Dan Allah berbeda dengan semua itu. Nah, itulah inti tauhid itu di situ. Apapun yang terlintas dalam hati kita, maka dia binasa. Kenapa? Karena yang terlintas dalam hati kita, dalam pikiran kita itu makhluk, pasti makhluk. Dan namanya makhluk pasti binasa. Setiap makhluk pasti binasa. Yang kekal, abadi itu cuma Allah. Jadi yang terlintas dalam hati kita, yang terlintas dalam pikiran kita, semua makhluk Allah. Makanya dia pasti binasa. Sementara Allah berbeda dengan itu. Allah tidak binasa. Nah, itulah inti tauhid itu. Jadi kalau kita paham ini, nampaklah bahwa Allah itu mukhalafah lil awalis. Lalu apa had akal? Sekurang-kurangnya dikatakan orang itu berakal. Jadi kalau nggak begini berarti nggak berakal, walaupun dia punya akal. Sekurang-kurang had batasan orang itu dikatakan berakal, meninggalkan dunia. Jadi siapa yang ngejar dunia dianggap nggak berakal. Kenapa? Karena dunia bakal sirna. Yang kekal abadi itu akhirat. Siapa ngejar-ngejar dunia meninggalkan akhirat, bodoh. Sepinter-pinter walaupun dia profesor, doktor, tahap lagi, tapi kalau dia ngejar dunia meninggalkan akhirat, hakikatnya dia bodoh. Jadi orang yang berakal itu justru menjadikan dunia menjadi jalan sebab untuk mendapatkan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam, lahan ibadah. Yang nanti panennya bukan di sini, tapi panennya di akhirat. Nah, siapa yang tergesa-gesa mau panen di sini, dia nggak mau panen di akhirat, berarti orang bodoh. Orang bodoh. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, kita renung-renungkan. Dia mau hidup kaya di sini, sah-sah saja. Dia mau serba kecukupan di sini di dunia, sah-sah saja, silakan. Nah, masalahnya itu. Dia mau hidup senang di sini, boleh, silakan. Tapi apakah bagi orang yang beriman kehidupan itu cuman yang sekarang? Kan enggak. Tapi kalau dia orang kafir nggak percaya akhirat, ya udahlah, udah jelas. Itu udah jelas. Ya wajar-wajar aja lah kalau memang kayak gitu dia berpikir. Nggak percaya dia sama akhirat, mati jadi tanah, selesai. Orang yang beriman tentu nggak seperti itu. Dia meyakini ada akhirat. Baik, kalau dia di dunia mau kepingin hidup senang, lalu nanti di akhirat mau kepingin senang nggak? Pasti mau senang kan? Apa dia mau cuma senang di dunia, di akhirat menderita, nggak apa-apa lah aku. Di dunia aku aman, di akhirat kena siksa, biarin. Ya kan pasti bodoh ini orang kayak gini. Orang yang cerdas, yang berakal, digunakan akalnya, pasti seperti dia ingin senang di dunia, lebih lagi dia ingin senang di akhirat. Kenapa? Karena akhirat kekal abadi. Nah, pasti lebih senang. Nah, pertanyaannya, adatnya diberlakukan Allah. Senang di dunia itu cuman modal goyang-goyang kaki, siul-siul, terus jadi orang senang, duitnya tiba-tiba muncul aja. Gitu Pak Yopi. Entahlah kalau Pak Yopi kayak gitu. Enggak lah. Berjibaku dalam hidup ini untuk bisa berhasil. Tengok Mas Said, merintisnya dari bawah. Jangan tengok Mas Said sekarang, tinggal telepon-telepon duit tiba-tiba datang. Ini kan sekarang, dulu merintisnya gimana? Itu Mas Said. Nah, itu semua kita begitu. Nggak ada tiba-tiba terus berhasil. Nah, Pak Sarul kayak mana coba?
Berjibaku sama ayam, bau ayam pun ada. Ya tengok sekarang, enak Pak Syarul ya, mobilnya ada 2. Iyalah kan sekarang, dulu kayak mana merintisnya. Nah, jadi nggak ada itu seneng itu tiba-tiba sekonyong-konyong datang gitu aja, nggak ada. Adatnya diusahakan, adatnya. Mau senang, dibikin sebab jalan dia senang. Kalau nggak dibikin sebab jalan senang, tiba-tiba senang gitu aja. Nah itu keajaiban itu. Satu-satu lah yang kayak gitu. Atau jangan-jangan piara tuyul. Baik. Nah, dunia ini kan cerminan akhirat. Jangan Pak Jamal. Iya, dunia ini cerminan akhirat. Lah kalau dunia begitu ya kurang lebih akhirat begitu. Kalau untuk hidup senang di dunia, nggak bisa santai-santai enjoy-enjoy tiba-tiba uang datang sendiri. Ya akhirat pun yang nggak akan masuk surga santai-santai, nggak beramal, nggak apa segala macam tiba-tiba masuk surga. Enak kali. Nah, walaupun kalau Allah berkehendak bisa, tapi adatnya tidak begitu dibikin Tuhan. Nah, lalu kalau kita berpikir seperti itu, tentu kan bodoh kali lah kok ngejar dunia akhirat ku tinggalkan. Mau hidup senang di akhirat tapi tidak ku tempuh jalannya. Nah, orang Arab bilang gini, tarjun najah walam tasluk masalika fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Kau ingin meraih kesuksesan, kau mau meraih kebahagiaan, tapi nggak kau tempuh sebab jalannya. Hayhata, jauh lah itu tercapai. Sungguh perahu itu tidak akan jalan di atas daratan. Itu kalau sampan ditaruhkan di aspal, jalan Pak Jamal. Mana jalan? Orang nggak itu jalannya. Kalau kereta taruh di atas aspal, ya jalan. Tapi kalau sampan ditaruh di atas aspal, ya nggak jalan. Kecuali karnaval itu pun ditaruh di mobil. Masih ingat karnaval? Sekarang udah nggak ada lagi ya. Nah, dari mobil dihias-hiasi kayak sampan gitu, nanti jalan. Ada pula kapal bisa jalan? Enggak, itu mobil yang jalan. Jadi kalau mau sampan ini jalan, kapal nelayan ini jalan, taruh di atas air itu jalannya baru bisa jalan. Kalau di aspal nggak akan jalan. Gitu juga lah. Kalau mau berhasil, dibikin sebab jalan berhasil itu. Nggak bisa santai-santai. Ada Pak Ustadz goyang-goyang kaki dapat duit. Siapa? Tukang jahit. Oh, tanya sepotong jahit mau patah pinggang itu. Nggak enak juga. Apa dikira kalau goyang-goyang kaki dapat duit terus enak dia? Tanya apa tukang jahit? Ada tukang jahit di sini? Hah? Nggak ada. Nah, mau patah itu pinggang itu. Sekarang udah alhamdulillah ada mesin kan, nggak pala kaki ini goyang. Dulu udah goyang kaki, pinggang, ini nggak ada lah. Nggak ada yang enak tiba-tiba dapat enak. Perasaan kita aja itu enak lah si anu, alah udah dijalani, ternyata orang yang menjalani yang kita bilang enak pun letih juga, letih. Ada orang bilang jadi ustadz lah enak, pas maulid panen, pas Isra Mi'raj panen, nuzul Quran ya, Ramadan panen. Oh, begitu selesai beli mobil. Siapa bilang sebagian ustadz saking letihnya dia mondar-mandir ceramah sana kemari, innalillah. Ustadz Sayyidina MZ kecapean, tewas. Ada, terlepas dari niatnya lah, wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan niatnya bagus. Letih dia karena mungkin ini tuntutan umat menginginkan dia
sehingga dia tak bisa menolak. Akhirnya ya dilakukan juga walaupun dalam kondisi tubuh yang begitu melelahkan. Nah, jadi bukan karena dunia ya, karena dunia. Cuman kan orang nengoknya, wow gitu. Pak Yopi lah jadi bos enak, kepercayaan bos. Ya jangan aja Pak Yopi, capek nggak kira-kira Pak Yopi? Capek mana ada. Mas Said pun capek, apalagi lagi borong. Ya Mas Said capek kan ngira bahan apa segala macam, jangan selip waco nanti. Kemudian kalau jam 3 hujan, aduh gawat, bisa sampai jam 5, 2 jam terkurangi. 2 jam masang batu udah berapa? Sementara kalau berarti jam 3 kira 1 hari. 1 hari. Waduh, kacau lah ini. Seminggu berturut-turut jam 3 hujan, jam 3 hujan. Denyut-denyut, ya Allah, kayak mana ini? Mau disalahkan alam, mana mungkin? Semua ada resiko hidup ini. Nah, nggak ada itu dengan enak-enak dapat enak. Baik. Nah, sekurang-kurang daripada orang dia berada pada batasan orang berakal, meninggalkan dunia. Yang di atasnya meninggalkan dunia itu termasuk di atasnya meninggalkan berpikir tentang zat Allah Azza wa Jalla. Tanda orang berakal, dia nggak memikirkan zat Allah. Kalau dipikirkannya zat Allah, menandakan dia tak berakal. Kenapa? Wong Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah nggak sama dengan apapun dari makhluk ciptaannya. Lah kok dipikirkan kayak mana lah Allah ya? Kayak gini? Bukan. Kayak gini lah kurasa. Enggak. Kayak gini? Ya enggak semua. Tapi masih dipaksa juga mikir. Kayak mana jadinya? Kayak mana jadinya? Itu tandanya kalau dia masih maksa mau memikirkan zat Allah seperti apa, menandakan dia orang yang kurang akal atau mungkin tidak berakal walaupun dia pintar. Kalau dia betul-betul berakal, ngapailah dipikirkan sesuatu yang nggak masuk dalam pikiran, kan bodoh itu. Nggak bisa Allah itu masuk dalam pikiran kita sehingga terpikirkan oleh kita seperti apa sebenarnya hakikat Allah, atau nggak bisa. Makanya Nabi sendiri pun kan mengatakan, tafakkaru fil khaliq wala tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Pikir kamu tentang ciptaan Allah, jangan pernah kamu berpikir tentang hakikat zat Allah. Siapa dia? Seperti apa zatnya itu? Jangan. Kenapa? Fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Sesungguhnya Allah tidak terliputi oleh fikirmu. Allah itu tak bisa diliputi oleh akalmu. Karena kalau Allah terliputi oleh akal, berarti Allah berada dalam akal manusia. Maka kalau begitu Allah itu masih lemah karena dia di bawah kemampuan akal manusia. Akal manusia bisa menjangkaunya. Berarti lebih hebat akal manusia dari Allah itu sendiri. Orang terjangkau oleh akal. Mustahil itu. Makanya Nabi tegas, jangan dipikirkan hakikat zat Allah. Kalau mau mikir, pikirkan sajalah ciptaan Allah. Karena sesungguhnya ciptaan Allah sebagai bukti menunjukkan akan adanya Allah. Itu aja udah. Sederhana. Maka akal kita yang punya keterbatasan ini, kalau dia mau berpikir, pikirkanlah yang sederhana-sederhana saja. Jangan usah jelimet-jelimet. Mikirkan Allah tuh jelimet, memang nggak mampu dipikirkan. Kenapa dipikirkan? Bodohnya itu. Yang nggak mampu kok dipaksa. Karena kalau kita maksa, akan terjadi satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, kalau nggak gila, maka kafir. Itu aja. Kalau nggak gila, kafir. Loh, kok bisa gitu? Ya,
Kalau nggak sampai kepada kesimpulan, asik jadi kayak mana? Kalau nggak kayak gini jadi kayak mana? Kayak gini bukan, jadi kayak mana? Kayak mana? Kayak mana? Nggak habis-habis, lama-lama konslet. Nah, konslet, sarap-sarapnya, berasaplah. Kemudian, ya kalau udah berasap, heng lah. Terakhir, ketawa sendiri tanpa sebab, ngitung-ngitung bintang di langit, nyepak-nyepak kaleng di jalan. Adalah mulai itu dah. Kalau kayak gitu Mas Said, bawa rumah sakit aja Mas Said. Iya. Itu kalau nggak sampai kepada kesimpulan, lama-lama itu kayak gitu. Nah, dia nggak sampai kepada kesimpulan. Oh, inilah Allah tuh, inilah dia. Aku yakin inilah dia Allah tuh. Nah, kafir. Kenapa kafir? Karena yang diyakininya itu pasti bukan Allah. Yang diyakini itu masih makhluk. Karena makhluklah yang terjangkau dalam pikiran dia. Kalau Allah nggak terjangkau, maka apa yang masuk dalam pikiran itu makhluk. Dia binasa, Allah berbeda dengan itu. Nah, tadi udah. Baik. Adapun hat tasawuf. Apa batasan tasawuf? Seorang bisa dikatakan dia sebagai sufi, ukurannya apa? Standarnya. Maka yaitu meninggalkan dakwah. Meninggalkan dakwah. Dakwah itu apa? Komentar. Kok kayak gini ya? Kok hujan aja ya? Kok panas aja ya? Kok banyak kali koknya, itu dakwah itu. Enggak, seorang sufi dia tidak mengomentari apa yang dijadikan Allah. Seorang sufi cuman berpikir apa hikmah di balik Allah menjadikannya. Karena dia yakin apa yang dijadikan Allah tidak akan sunyi dari hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada sesuatu yang kau jadikan itu yang batil. Apa makna batil? Sia-sia tanpa hikmah. Enggak ada. Pasti ada hikmahnya. Nah, kalaupun dia mau berpikir, yang dia pikirkan bukan kok Tuhan bikin kayak gini ya, kok kayak gini bikin Allah. Awak udah mau sembahyang pun udah tobat, masih miskin juga. Antara itu yang sembahyang enggak apapun tidak. Kenapa kaya dia dibikin? Kayak mananya Tuhan ini? Itu dakwah. Dia enggak. Cuman dia berpikir Allah punya hak untuk menjadikan apa saja sesuai dengan yang dikehendaki. Tapi aku yakin di balik dari Allah menjadikan pasti ada hikmah. Dia berusaha mencarinya. Ketika belum dapat, tapi dia tetap berhusnuzon sama Allah. Mungkin hari ini belum ditunjukkan Allah kepada aku hikmah di balik kenapa Tuhan menjadikan ini sama aku. Tapi aku yakin mungkin suatu ketika akan ditunjukkan. Ada hikmah itu kadang spontan. Saat itu juga ada ditunda Tuhan agak lama waktunya, baru ditunjukkan hikmahnya. Kadang-kadang hikmahnya itu nanti setelah hari kiamat baru ditunjukkan Allah. Itu serah Tuhan. Contoh hikmah yang spontan, ada cerita seorang berjalan di gurun padang pasir. Karena sudah letih, dia beristirahat di bawah pohon kurma. Enggak jauh dari situ ada pohon labu. Lantas pikirannya gibang gini, enggak cocok ini. Labu batangnya menjalar kecil, pohonnya besar, buahnya besar. Tara kurma batangnya tinggi, pohonnya besar, buahnya kecil-kecil. Maunya kan, nah kan, dakwah dia. Maunya kan
Kalau pohonnya besar, yang cocok buahnya besar lah. Jadi pohon yang besar bisa menyanggah buah yang besar itu, sehingga nggak sampai jatuh-jatuh ke bawah kayak ini lampu ini. Nah, sementara kalau pohonnya kecil, apalagi menjalar, ya buahnya kecil lah. Jadi dia pun nggak terbebani kali karena batangnya memang kecil. Nah, gitu. Ini nggak cocok ini. Dakwah dia. Ingin protes sama Tuhan, walaupun secara tidak langsung. Oke, kena angin, kok sedap kali, dia udah letih. Sebentar tuh nggak lama tertidurlah. Lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, tiba-tiba satu buah kurma yang masih muda, belum masak, itu masih keras itu, tiba-tiba jatuh, kena pas mukanya, kelepak gitu. Terkejut dia, terbangun. Begitu terbangun, terpikir dia sama yang pikirannya tadi ku bilang kalau batangnya besar, buahnya yang cocok besar. Lah kalau buahnya besar, kira-kira mukaku jadi apa tadi waktu ketimpa buah itu? Oh ya Allah, enggak lah. Memang yang kau ciptakan itu juga yang pas, bukan yang di pikiranku. Nah, ini hikmahnya langsung ditunjukkan Allah. Sama kayak pesawat yang jatuh di padang bulan itu. Umpama adalah satu dari sekian banyak itu seorang bisnismen mau transaksi kontrak kerja, harus ke Jakarta hari itu. Apabila nggak datang dianggap gagal. Sementara keuntungan ini diperkirakan 100 M. Banyak mas, 100 M mas. Oh banyak ya, 100 miliar. Nah, karena ini proyek nggak main-main, dia bilang sama supir, besok saya antarkan ke bandara, jam sekian harus sudah sampai ke bandara, jangan terlambat. Oleh karena itu kamu harus sampai di rumah ini jam sekian. Bisa? Siapa? Oke lah. Tiba-tiba jam yang dimaksud nggak datang, ditelepon nggak ngangkat-ngangkat. Gondok nggak? Gondok nggak? Gondok. Sementara tahulah pagi Medan macetnya luar biasa. Oh, nggak betul ini. Supir nggak berguna ini, nggak usah pakai ini, cocoknya aku pecat aja lah ini, aku gantikan Sulaiman aja lah cocoknya. Gondok. Terlambatlah sampai 1 jam atau setengah jam. Nah, marah-marah nggak kira-kira? Marah-marah. Mana aja kau? Telepon nggak mau angkat. Ah, kau ini semalam udah dikasih tahu pun apanya maksudnya? Maaf Pak, anak saya tiba-tiba sakit, jengkang-jengkang dia Pak, matanya mendelik-mendelik Pak. Jadi mana mungkin saya tinggalkan dalam kondisi begitu ya? Saya kondisikan dulu anak saya bawa dululah berobat sampai dia agak tenang, baru saya tinggalkan. Baru saya tahu HP pun nggak ingat saya tertinggal di rumah. Lah ngeles kau, macam lah, ada gondok, nggak bisa jadi malasan apa. Nah cepat, diperkirakan tadi kat macet itu, ya betul kejadian macet lagi di jalan, belum lampu merahnya. Udah kira-kira mau deket, alah bannya pula lagi bocor, ganti ban lagi, wis lengkap lah dia udah. Begitu sampai ke bandara, betul udah checking, pesawat sudah jalan, mau kalau naik apa Pak Sarul? Kalau naik take off. Nah, saya pun agak payah bilang nih. Gitu. Kira-kira kalau kayak gini bisa, sebentar penumpangnya masih ada lagi, bisa. Umpama dibayar berapapun itu tetap jalan itu, nggak mau dia nunggu. Oh, ngamuk-ngamuk nggak nih sama supir? Ngamuk lah, udah sekarang juga kau kupecat.
Tiba-tiba nggak lama setelah itu dapat berita pesawat yang tadi baru terbang jatuh di padang bulan. Semua awak dan penumpang dinyatakan mati terbakar. Kira-kira berubah nggak itu? Marahnya berubah nggak? Berubah. Terus penilaian dia sama supir kira-kira jadi baik nggak? Baik. Untung aja lah kau terlambat ya. Coba kalau nggak terlambat, aku salah satu dari yang mati itu. 100 miliarnya nggak dapat, orangnya mati. Bagus, 100 miliar tak dapat, orangnya hidup. Kan gitu. Jadi dipecat nggak nih? Nggak jadi dipecat. Ini hikmahnya kenapa digagalkan Allah, dia berangkat, dibikin Allah sebab supir terlambat. Itu desain Allah untuk menyelamatkan dia jadi salah satu korban. Itu langsung ditunjukkan. Ada kalanya tidak ditunjukkan sekarang, nanti lama jauh. Lama jauhnya macam mana? Ada seorang perempuan ditanya sama seorang laki-laki, mau ku jadikan istri. Lama kali mikirnya, bilang iya tidak, bilang tidak pun enggak juga. Lama-lama laki-laki ini mikir sendiri, aku rasa enggak maunya dia. Ya udahlah, aku cari yang lain aja. Takdir Tuhan, waktu itu ekonominya melejit, jadi kontraktor dia. Kayak Mas Said di atasnya lagi lah. Punya mobil, mobilnya mobil mewah. Apa Pak Saru mobil mewah? Alphard. Wah, itu saya pun bilangnya agak celat lidahnya. Berapaan itu harga? 2,5 M. Wah, Insya Allah. Ya macam mana lah, proyek dia kan dah 10 M, 100 M. Kalau 2 M setengah itu kan geleng aja sama dia. Dah, rumah pun gedung mewah. Sekali jumpa sama perempuan ini, ya, di mana tinggal? Sini Bang. Oh, dia udah menikah pula sama yang lain kan? Ini pun udah menikah juga. Oh, abang di mana tinggal? Ini, yang ini nih. Oh iya, rumah gedung itu Bang. Iya katanya. Terus mikirnya apa? Dulu kok nggak cepet lah aku bilang iya. Kalau coba bilang ya, kan aku yang tinggal di gedung itu, bukan istrinya. Tengok, ayo dek, ya Bang. Tengok mobil, 2 M setengah. Kalau enggak kan aku yang duduk di samping itu kira-kira kalau ada lubang terasa? Sikit lah ya, sikit itu terasa. Kalau mobil enak itu jalannya macam nggak jalan. Perasaan awak diem aja, walau udah jualan. Karena jalannya mulus. Begitu ada lubang sikit ya, sedikit aja. Kalau mobil Avanza, sakit pinggang awak dibikinnya. Gitu Mas Said kan? Iya. Mobil mualim gitu masalahnya. Ya Allah. Gitulah kan ya. Itu pikiran dia saat itu. Dulu pikirannya lain, sekarang berubah lain. Belakangan dengar kabar. Tapi lama, jauh berapa tahun kemudian dapat kabar. Itu yang nggak jadi sama kau itu, yang kaya raya itu udah meninggal dia. Masa sih? Sakit apa? Ya sakit ini. Harta dia yang banyak itu habis untuk berobat. Udah habis, meninggal dia. Sekarang habis hartanya. Anaknya tahu berapa? 7. Kayak paku pula gini anaknya. Terakhir istrinya jadi janda, harta habis, anak masih kecil-kecil sebagian. Untung aja lah aku coba kalau aku kalau anak kecil-kecil 7 kira-kira laki-laki gimana Mas saya? Mikir nggak mau nikahi janda itu?
Mikirlah, mikir Pak Yopi. Aduh, belum apa-apa udah ngurusin anaknya ini. Kalau satu nggak apa-apa lah, 7. Yang satu SMA, yang ada yang SMP, yang apa yang masih kecil pun ada. Hai mak, belum apa-apa aku menikah, udah berubah lah aku ini ngurusi anak janda ini. Memang anak yatim, tapi kan aduh, anak yatim tapi ya Allah. Kalau Mas Said kira-kira gimana? Pahalanya besar kan Mas Said, cuman pening kepala awak biayanya. Ya Allah, nasib tuh kan. Kira-kira berubah lagi nggak pikiran dia setelah tahu 10 tahun kemudian begitu terjadi? Berubah. Untung aja nggak jadi aku istrinya. Padahal waktu nengok mobilnya, nengok rumahnya gedung, nengok duitnya banyak, kok nggak aku lah yang istri. Nah, begitulah kita ini. Makanya sesuatu yang kita nggak tahu ke depan itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Nah, hikmah apa yang akan muncul? Malah kadang-kadang sampai jauh kali hikmah itu datang. Apa itu? Di akhirat. Apa misalnya? Dulu waktu di dunia, karena sesak kali hutang, mau bayar hutang, duit tak ada, sih ditagih aja, pening kepalanya. Kata orang ngajari, bapak sholat tahajud lah, sholat hajat, sholat ini supaya hutangnya cepat habis. Oh gitu, diamalkan semua. Enggak juga. Berdoa lagi, siap tahajud, ya Allah, sampai nangis-nangis. Enggak juga, sampai mati. Barulah terjual, baru lunas. Allah, sedihnya. Oh, rupanya hikmahnya apa itu? Kata Nabi, umpama orang yang berdoa itu tahu sebesar apa nilai doanya itu nanti dibalas Allah pada hari kiamat, niscaya orang yang berdoa itu menginginkan supaya doanya itu jangan diijabah di dunia. Oh, usah. Dia yang penting dia doa aja, nggak dijabah. Jangan, mau dijabah Allah, jangan ya Allah. Aku nggak mau yang di sini, aku mau yang di akhirat aja ya Allah. Kalau seandainya ditunjukkan Allah nilai doa itu yang di akhirat. Tapi karena kita nggak tahu nilai doa itu di akhirat, maka kita minta supaya kontan aja di dunia. Apalagi udah sesak, minta supaya di kontannya aja ya Allah. Akhirat lah nanti, yang penting sekarang ini ya Allah, gitu. Sulaiman kayak mana kira-kira? Berdoa mirip-mirip sikil lah ya. Waktu sesak, padahal jika enggak ditunaikan Allah di dunia, ditangguhkan Allah di akhirat, yang di akhirat itu pasti lebih baik daripada yang kita inginkan yang di dunia. Jadi ini hikmahnya itu baru kelihatan di akhirat. Ada seperti itu. Makanya seorang hamba tetap dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dibikin Tuhan sama dia, enggak ada dakwah. Itulah sekurang-kurang batasan tasawuf itu. Enggak ada berkeluh, berkesah, enggak ada protes, enggak ada apa, ya udah terima saja. Ridho bil qada. Aduh, berat mas ya. Berarti belum bisa lah kita jadi ahli sufi ya. Belum kayaknya ya. Belum. Sulaiman mungkin sudah lewat ujiannya, udah bisa dia. Enggak ada dakwah, enggak ada. Apapun yang dipilihkan Allah diterima saja. Kalau cocok sama keinginan dia, disikapinya dengan syukur. Kalau tak cocok seperti keinginan dia, disikapinya dengan sabar. Tapi dia tetap berhusnuzon kepada Allah. Yang dibikin Tuhan sama aku ini, pasti ini yang terbaik. Pasti ada hikmah semuanya yang hari ini mungkin aku belum tahu. Tetap nggak ada komentar. Satu. Yang kedua,
menyembunyikan ma'ani, yakni rahasia. Nah, itu. Karena orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, kadang-kadang dibukakan Allah sebahagian dari rahasia-rahasia ilmu. Seorang wali, seorang yang ahli sufi, mulutnya itu enggak mulut ember. Orang bilang ember. Apa itu? Ngobrol cakep. Enggak mau dia. Itu kalau masih banyak kali cakep gini gitu segala macam, nunjukkan sesuatu yang sogianya enggak harus diceritakan tapi diceritakan. Itu berarti dia bukan ahli sufi. Seorang ahli sufi, dia tidak akan membukakan rahasia ketuhanan. Gak usah gitu aja lah. Mas Said udah percaya sama seseorang, sehingga Mas Said berceritalah tentang sesuatu yang selama ini dirahasiakan. Harapan Mas Said, karena Mas Said udah percaya sama dia, tentu kan dia nggak ngobrol cerita itu kan. Ini cerita khusus, ini cerita rahasia yang selama ini cukup terpendam. Rahasia itu nggak dia ceritakan kepada siapapun, tapi karena kepercayaan yang sangat tinggi kepada seseorang itu, akhirnya Mas Said ceritalah sama dia. Ini cerita Mas Said kan bukan untuk diobrol ceritakan ke banyak orang kan ya. Soalnya kan dia jaga amanah. Mas Said yang menceritakan sesuatu yang sangat rahasia. Datang dia kayak mulut ember, cerita dia. Mas Said cerita sama aku begini. Kira-kira marah nggak Mas Said sama dia? Kau udah aku percayai, udah jadi orang dekatku, sampai hal yang sangat rahasia pun ku ceritakan kepadamu, tiba-tiba kau obrol ceritaku kayak cerita murahan kau mikir. Marah. Udahlah, sejak hari ini hadza firaqun bainana. Jangan pernah harap lagi kita dekat seperti yang dulu. Nah, kan begitu, marah. Nah, Allah begitu juga, sesuatu yang rahasia lalu Allah bukakan kepada seorang hamba. Hamba itu kalau betul-betul amanah, menjalankan amanah Allah, maka dia tidak akan mengobrol cerita itu kepada siapa. Enggak, cukup dia saja yang tahu. Wali-waliullah itu sebahagian dibukakan Allah rahasia. Kita kan nggak tahu kapan seseorang meninggal kan. Bahkan kita sendiri pun kapan meninggal nggak tahu. Tapi hal itu bukan mustahil dibukakan oleh Allah Ta'ala pengetahuan itu kepada sekian banyak walinya, sehingga bisa tahu dia si fulan ini nggak lama lagi meninggal. Tapi kalaupun dia tahu, dia nggak akan cerita itu rahasia, nggak akan cerita kepada orang banyak. Kalaupun misalnya dia terpaksa harus cerita pakai bahasa rumus-rumus, misalnya macam mana, kayak mana Pak kondisi ayah kami, minta doa ini, minta doa. Insyaallah di tahun ini mudah-mudahan selamat-selamatlah dia, insyaallah. Sementara itu tahunnya, bulannya bulan 12, tanggalnya tanggal 29, besok 30, setelah itu besoknya tanggal 1. Di tanggal 1 meninggal. Bapak bilang aman-aman, meninggalnya. Kan saya bilang tahun ini, tahun depan kan gak saya bilang, walaupun dia tahu itu. Coba kalau dibilang menurut penerawangan aku, Allah memberitahukan kepadaku tanggal 1 3 hari ke depan meninggal ayah kau. Bingung gak tuh anaknya? Bingung. Gak boleh pantang itu. Seorang wali Allah tidak akan mengobrol-ngobrol seperti itu. Kalaupun dia bilang pakai bahasa rumus-rumus seperti itu, enggak vulgar begitu ngomong. Memang itu rahasia yang enggak boleh dia ceritakan.
Jadi itulah batasan tasawuf. Tidak ada dakwah, tidak ada keluh kesah dan apapun. Dan kalau Allah kasih rahasia kepadanya, dia akan sembunyikan rahasia itu. Tidak akan diceritakannya kecuali dengan izin Allah. Itulah hatta tasawuf itu. Adapun hakikat fakir, apa karena nggak punya harta? Kalau fakir ukuran fikih yang berhak menerima zakat itu di bawah miskin. Kalau miskin umpama perharinya dia butuh 100.000, dapatnya nggak sampai, tapi di atas dari separuh. Itu miskin, di atas dari separuh. Umpamanya 60.000, 70, kadang 80. Nah, gitu-gitu. Persentase rata-ratanya lah begitulah penghasilannya. Ini miskin karena tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan. Tapi masih di atas separuh dari kebutuhan. Jadi kalau dia butuhnya per hari 100, di atas limpul lah dapat dia. Bisa 60, 70 gitu-gitu. Ini miskin. Karena toh walaupun 70 kan nggak cukup, orang butuhnya 100. Istilahnya bukan cukup, dicukup-cukupkan. Nah, disinilah seorang perempuan itu diuji Allah Ta'ala dalam kondisi yang nggak cukup, macam mana diputar-putarnya, akhirnya dicukup-cukupkan, bisa cukup. Wah, kalau dapat istri kayak gini, insya Allah agak lumayan lega juga kita masain. Ada model istri dikasih berapa aja kurang aja. Ya, barusan abang kasih sekian, udah minta lagi. Ya kurang lah bang. Tuh. Dikasih banyak ya kurang, dikasih sedikit apalagi. Ya Allah, kalau kayak gini caranya dek, maulah kurus badanku ini. Ya abang nambah-nambah kenapa? Kerja lagi. Mau kerja apa aku? Asal abang pulang kan sore, istirahat apa sebentar, habis maghrib gojek abang, grab. Ya Allah, kapan lah aku istirahat? Iya tapi kan kurang bang. Aduh mas, kayak mana nih mas? Berapapun dikasih kurang. Dia alhamdulillah lah, nggak pernah ngeluh. Berapapun awak kasih, yang penting kata dia gini, mas, soal berapa yang dapat mas itu nggak aku permasalahkan. Aku udah ngaji mas, rezeki itu udah diatur sama Allah. Mau mas banting tulang peras keringat kepala jadi kaki, kaki jadi kepala pun, yang dapat tetap yang ditetapkan Allah pada azali loh mas. Aku tahu, aku udah tamat ngaji tauhidnya mas, di masjid Al-Falah tuh sama Ustaz Supriyadi. Yang penting sama aku mas itu kalau kerja yang serius, menunjukkan mas itu bertanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak. Usahanya itu serius, ibadahnya itu yang serius, berdoanya yang serius, ngajinya yang serius, usahanya yang serius, tidak ada kebohongan. Ini nanti pergi pagi, betul jam 7 udah pergi, rupanya nongkrong di warung, ngobrol nghabiskan kopi 1 gelas sampai jam 11. Baru pergi dia, ibarat narik becak, baru keliling dia 1 jam keliling, nongkrong lagi. Pulangnya memang sore dekat maghrib, ya dapatnya sedikit lah kan. Kok dapat segini mas? Ya memang segitulah rezekinya. Dek, kau kan udah ngaji tauhid, semua sudah ditentukan Allah. Ya Allah, ngenes istrinya. Nah ini enggak kayak gitu, dia serius betul, dia paham suaminya itu orang yang bertanggung jawab. Suaminya itu takut nanti kalau tanggung jawabnya ditanya Allah dia nggak bisa jawab, kena bal-bal nanti di neraka. Makanya dia serius kerjanya. Ya udah, abang kayak gitu aja aku udah seneng bang, nggak apa-apa. Perkara dapat berapa? Udah Allah yang ngatur, nggak apa-apa.
Itu nggak urusan abang. Kayak mana cara baginya, itu pandai-pandai aku. Insya Allah bang, kayak manapun caranya, ku cukup-cukupkan, bisalah bang cukup. Dah aman tuh bang. Kira-kira kalau dapat istri kayak ini gimana mas? Waduh, mantap kali ya, mantap kali. Ya. Yang penting usaha mas. Tapi kalau usaha saja mas nggak mau sholat, aku pun nggak suka. Sholat emas sama kayak usaha mas, serius betul-betul. Berdoa yang serius, habis itu berserah diri kepada Allah yang serius. Udah, aku yang kutuntut dari mas itu aja, nggak ada lebih dari itu. Perkara berapa dapat itu sudah diatur Allah Ta'ala. Ada kira-kira istri kayak gitu? Nggak ada. Kalau ada mas mau nambah satu lagi. Nih, itu baru namanya istri yang qanaah. Cuman Pak Yopi, ibu di rumah gitu? Insya Allah gitulah ya. Cuman Bu, kayak gitu. Insya Allah ya, insya Allah. Baik. Nah, jadi fakir dimaksud macam mana kalau fikih? Tadi kan miskin. Nah, kalau fakir menurut fikih, kebutuhan dia 100, nggak nyampe dapat separuhnya. Ya, kalau ada 100, ya dapatnya 40, 35, nggak sampai separuh, nggak sampai limpul. Ah, itu fakir itu. Berarti fakir di bawah miskin. Nah, maka dia bilang fakir, miskin. Fakir dulu baru miskin, karena dia lebih parah ekonomi. Apakah begitu hakikat fakir? Itulah pertanyaan Ja'far As-Shadiq. Lalu dijawab Nabi, hakikat fakir itu maka yaitu bahwa tiada memiliki engkau akan sesuatu dan tiada dimiliki akan dikau oleh sesuatu, dan nafsu dan engkau ridho daripada Allah Ta'ala pada kedua kelakuan itu. Bisa paham? Dia tidak merasa memiliki sesuatu. Kalau masih merasa mempunyai sesuatu, dia nggak fakir. Orang fakir itu kan nggak punya. Ya dia jangan ngerasa punya. Nggak pernah. Ini rumah siapa? Pengakuannya atas namanya ya rumahku, tapi hakikatnya aku ini kan fakir. Orang fakir itu nggak punya apa-apa. Ini punya Allah. Aku cuma dititipin aja, diamanahi untuk ngurusnya sebaik-baiknya. Nanti bakal ditanya Allah, ini semua bagaimana? Udah diurus dengan baik apa enggak nih harta? Gitu. Bukan punya bapak ini. Ya tulisannya disuruh di bukunya gitu, tapi aku ngerasanya enggak gitu. Ini punya Allah. Kebun ini punya Allah. Apa namanya? Laundry punya Allah. Dititipin aja sama aku. Istri punya Allah, cuman dititipkan sama aku. Anak punya Allah. Wong aku aja pun punya Allah. Jangankan anak, istri, harta. Umpama nyawaku mau dicabut Allah aja, aku yang gak bisa mempertahankannya. Wong punya dia kok. Oh, sanggup gak kita ngerasa gitu? Gimana Pak Syarif? Belum ya? Heri udah bisa kayaknya ini. Gimana Hari? Udah bisa ngerasa gitu? Nggak punya apa-apa, aku semua ini punya Allah. Diriku pun punya Allah, nyawa aku punya Allah. Maka nggak ada yang kubanggakan dengan semua ini.
Sikit pun walaupun aku bawa mobil mewah ini, kata orang, wah hebat bapak ya. Apa yang hebat, yang punya Allah kok. Cuman hak pakai aja nih. Nggak ada sikit pun di hatinya, nggak ada merasa wah gitu, bangga gitu, nggak ada. Ih cantik juga mobil, nggak ada. Itu punya Allah, bukan punya aku. Melepaskannya itu dari hati kita, itu nggak kerjaan gampang. Pak Jamal udah bisa, Pak Jamal. Berarti kalau gitu kita masih merasa kaya lah ya. Iya. Kalau masih ngerasa memiliki sesuatu, berarti kita masih ngerasa kaya. Karena orang yang fakir nggak ngerasa punya apapun. Dia ngerasa ini punya Allah semuanya. Diriku pun punya Allah. Berat ya? Nah, ya pelan-pelan lah kita latih. Pak Adi, cuman Pak Adi. Ya Allah. Ada kisah sahabat, anaknya mati 2. Ya udah, diletakkan dulu anaknya, udah dikondisikan. Habis itu suami pulang kerja, seperti biasa dilayani, seolah nggak ada kejadian apa-apa. Seperti biasa layani, makannya disiapkan, minumnya siapkan, kayak biasa. Suami lagi makan dikawani supaya suami tambah selera. Ada model istri diletakkan makanan, habis itu tinggal makan ya situ, nggak makan los kuno. Ibu kayak mana Pak Adi? Enggak ya, dikawani sambil ngobrol. Apa yang kurang bang? Ngomong lah. Tak kurang asin, tak kurang manis. Aku nggak ngerti selera abang, yang pasnya gimana gitu. Nggak, udah patet nih, udah patet. Alhamdulillah. Kawani. Gitu. Pokoknya servis lah dilayani gitu suaminya. Dah. Siap makan, suami lelahnya pun dah hilang, mulai cerita dia. Bang, bagaimana menurut abang? Ada orang nitipkan sesuatu sama seseorang, kemudian barang titipannya itu diambil lagi sama yang punya, tapi yang nerima titipan gak rela, dia gak dikasihnya itu. Menurut abang kayak mana itu bang? Ya salah lah. Orang punya yang nitipkan kok. Ya terserah dia lah, kalau mau diambilnya orang memang punya dia. Yang nerima titipan kan cuma nerima amanah. Begitu amanah itu sudah diambil sama yang punya, ya dia harus merelakannya lah. Namanya cuma barang titipan. Gitu ya bang? Ya gitulah bang. Anak itu titipan Allah. Apa kayak mana bang? Maksud kau apa ini? Ini bang, anak kita dua-dua udah meninggal bang. Oh, ayo. Kalau ngerasa ini punya Allah, diambil sama Allah, gimana Pak Adi? Ya udah, orang punya Allah, mau nyawa aku aja diambil, aku nggak bisa protes kok. Wah ini yang berat. Gitu. Kalau kita merasa itu milik kita, diambil ya sakit. Saya aja, mangga saya itu aja diambil sama maling, saya sakit hati kok. Saking pala saya tebangi semua mangga-mangga itu. Karena merasa punya kita. Sakit pasti. Karena kita merasa memiliki, diambil ya sakit. Apalagi ngambilnya nggak seizin awak kan. Sakit apa? Nah, tapi kalau kita merasa bukan punya kita, diambil sama yang punya, ya udahlah, namanya punya dia, cuma lagi. Berat ini loh ngamalkannya. Jadi kalau belum bisa begini, berarti dia bukan fakir ilallah. Fakir ilallah, orang yang fakir kepada Allah, nggak ngerasa dia memiliki apapun. Bagaimana mungkin orang yang fakir memiliki sesuatu? Kalau memiliki sesuatu nggak fakir, kaya itu berarti. Dan dia tidak dimiliki oleh sesuatu,
Tadi dia nggak ngerasa punya sesuatu. Plus ditambah lagi, dia tidak dimiliki oleh sesuatu. Kita perasaan memiliki harta, tapi kadang-kadang justru terbalik, kita dimiliki harta. Kok gitu? Ini hobi piara burung. Belilah punya cantik burungnya soal. Kayaknya dia memiliki burung zahirnya, tapi dia dimiliki burung. Buktinya apa? Asik ngurusi burung aja. Orang yang belum mandi, burungnya dimandiin dulu. Terakhir asik ngurusi burung. Dia diatur sama burung, bukan dia ngatur burung. Terakhir, wow. Itu juga lah ibu-ibu yang hobi segala macam perabotan. Kesannya dia memiliki perabotan itu, tapi dia dimiliki perabotan itu seolah-olah ngomong, aku jangan diletakkan di sini, nggak cocok. Iya juga, pindahkan ke sini. Nggak cocok juga, pindahkan kemari. Terakhir dia diatur-atur sama perabot itu. Betul nggak ini? Iya. Baju seolah-olah kita punya, kita memiliki baju. Sebetulnya kita dimiliki baju. Ibu-ibu tuh mau undangan, entah berapa baju dikeluari dari lemari, cocoki sama nggak cocok, atau ambil lagi yang lain. Nggak cocok. Yang ini cocok, tapi baru dipakai minggu yang lalu. Kesannya nggak ganti, nggak cocok lagi. Aduh, keringetan milih baju aja. Keringetan. Terakhir, sebetulnya dia dimiliki oleh baju apa dia memiliki baju? Dimiliki baju dia, diatur sama baju dia. Makanya letih dia. Gimana mas saya? Makanya orang yang fakir tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki oleh sesuatu. Dia sudah cukup memiliki Allah dan dimiliki oleh Allah. Hasbi Allah, cukuplah Allah itu untukku. Cukuplah bagiku hanya Allah. Yang lain nggak apa-apa, nggak ada. Asal Allah tetap bersama dengan. Aku nggak mau dibudakkan oleh sesuatu. Aku sudah cukup jadi budaknya Allah saja. Aku nggak mau diperhambakan oleh sesuatu. Aku sudah merasa cukup diperhambakan hanya oleh Allah. Itulah makna hasbi Allah. Cuman kadang kita bacanya nggak paham maksudnya. Baca aja. Kalau dibaca betul-betul itu terasa di dalam itu. Hasbi Allah. Maksudnya apa itu? Cukup aku hanya memiliki Allah. Aku nggak memiliki apapun selain Allah. Dan aku cukup dimiliki hanya oleh Allah. Aku nggak mau dimiliki oleh siapapun. Maka yang berhak ngatur aku cuman Allah. Selain Allah nggak berhak ngatur aku. Maka andai ada orang ngatur aku tak cocok dengan aturan Allah, aku nggak akan pernah patuh sama dia. Yang kupatuhi tetap aturan Allah. Iya, kalau kau ikut peraturan Allah, kau kena pecat lah di perusahaan ini. Nggak apa-apa dipecat di sini. Yang penting aku nggak kena pecat sama Allah jadi hambanya. Udah cukup. Sanggup itu. Coba dari. Ini kajinya gampang, ngamalkannya nih banyak. Nah, itulah hakikat fakir itu kata Nabi itu. Ini kan Nabi yang ngomong nih kan dalam mimpi. Mimpinya Ja'far As-Sadiq yang ngomong Nabi. Aduh, berat malam ini kajinya cukup berat nih. Berat untuk amalkan. Tapi nggak apa-apa, ilmunya aja dulu. Setelah tahu, kita bercita-cita ingin seperti itu. Walaupun sampai malam ini belum, tapi punya keinginan. Punya keinginan aja pun jadilah.
kemudian keinginan itu kita berusaha untuk mewujudkannya, tapi berat ya Allah. Kalau berat, minta tolong ya Allah, tolong aku ya Allah, supaya yang dalam kaji kitab Durus Samin itu bisa aku amalkan ya Allah. Usaha, berdoa, berserah diri sama Allah. Jadi orientasi pikiran kita itu seperti itu. Memang sesuatu kadang-kadang kan sebelum kesampaian, untuk urusan dunia aja kayak gitu kan. Kita kan berharap dulu, kadang ngayal dulu. Apa bisa apa enggak? Udahlah, nggak usah. Yang penting jalani aja. Jadi sesuatu yang mau kita jalani kadang-kadang kita ngayal dulu. Kalau nanti aku udah ini, aku mau kayak gini, mau kayak gini, mau kayak gini. Pak Yopi dulu kan gitu kan. Walaupun nggak kesampaian 100%, tapi kan sebahagian kesampaian kan? Gitu. Kalau berharap aja takut, mimpi aja takut, payahlah hidup ini. Maka mula-mula kayaknya bisa nggak aku jadi seperti dalam kitab itu? Kayaknya masih berat itu. Nggak apa-apa. Tapi udah, jalani aja lah. Mudah-mudahan ditolong Allah Ta'ala. Berat bagi kita, tapi jika Allah menghendakinya, itu nggak sulit bagi Allah. Gitu aja lah. Seginilah dulu kajian kita. Nanti insya Allah akan datang kelima qiyamuhu binafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu